Ibu sedang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini kita ada di minggu kedua di bulan September, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini berikan yang terbaik buat Tuhan. Hati kita seluruhnya fokus untuk kebenaran firman Tuhan dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati semuanya. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau satukan hati kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur bersama-sama. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak kami mau sembah Engkau dan tinggikan Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Bapak. Yes, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Ramaya kami naikkan syukur kami. Kami naikkan terima kasih kami buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Layaklah Kau kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu pagi hari ini Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, katakan. Ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Lagi sungguh-sungguh katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Katakan naikkan ucapan terima kasih-Mu. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamat. Kami sungguh-sungguh akan pujian di hadapan Tuhan. Engkau ada hari ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Yes, haleluya. Aku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku
Semua karena cinta-Mu, Yesus Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Aku kuat, aku sehat karena anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan pagi hari ini. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak kami bersyukur jika kami ada sampai hari ini Bapak. Engkau Allah yang menjaga kehidupan kami. Engkau yang memberkati kehidupan kami Tuhan. Bapak Engkau yang memberikan kekuatan ketika pergumulan masalah ada dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini, siang hari ini Bapak, kami angkat hati suara kami kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Pulihkan kami, mengalirlah kuasa Roh Kudus kami mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Segenap hati mendengar mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, katakan pulihkanku Tuhan. Pulihkanku Tuhan. Kita sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Benar Tuhan, kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena anugerah dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan. Layakan setiap kami itu masuk dalam hadirat-Mu. Memuji Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi. Biarlah pagi hari ini, siang hari ini, kami mau hanya tinggikan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Sehingga kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Kita mau katakan Dia Allah yang sanggup. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, Dia Allah yang sanggup menyediakannya dalam hidup kita. Haleluya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Lagi sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinganya, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sarang dan samanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sarang dan samanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sarang dan samanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus sarang dan samanya, tulus sarang dan samanya, tulus sarang dan samanya, kuasanya tak berubah. Masih siapa puji Tuhan? Katakan bersuka dalam Tuhan. Yes, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, dikatakan bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka, bersuka selamanya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, Ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus. Mari
katakan dulu Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji hosana bagi Sang Raja kita, Allah yang luar biasa. Allah yang memberkati kehidupan kita sampai hari ini. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita akan berikan persembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kasih kita syukur Bapa daripada terima kasih Bapa segala kemurahan dan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala perlindungan dalam kehidupan kami. Kepada Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik. Pada Tuhan kami yang ada di sini sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Engkau berkatilah Tuhan persembahan kami ini. Engkau jadikanlah Tuhan menjadi berkat. Engkau jadikanlah Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan kami. Pujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, berikan persembahanmu dengan segala ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang terindah dan termanis dalam hidupmu, kita belajar mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Katakan bersama-sama, semusim berlalu, ya Allah yang terus pelihara kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setia, kasih dan setiamu tak pernah layu. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku siang hari ini kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah menyembah Dia, kita sudah meninggikan Dia, menaikkan setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Melalui pujian penyembahan kita menaikkan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan mau berkata-kata untuk kita. Tuhan mau berfirman untuk kita. Dia yang berbicara kepada kita. Oleh karena itu siapkan hatimu. Biarlah hatimu menjadi hati yang paling syukur. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan dengan sungguh-sungguh, kasih dan setiamu tak pernah layu. Inilah diangkat pujian ini di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setia, kasih dan setiamu tak pernah layu. Lebih lagi angkat pujian dari awal. Saya rindu Bapak Ibu angkat pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan bersama. Semusim berlalu, namun
Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami, Bapa. Kau selalu pelihara kehidupan kami, Tuhan. Tidak pernah Kau meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kami bersyukur menyembah lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat itu kita benar-benar menikmati pujian itu dan menyiapkan hati kita untuk kepada firman Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan sampai hari ini, sampai di bulan ini Engkau ada masalah, ada pergumulan yang Kau hadapi, tapi Dia tidak pernah meninggalkan Kau sendiri. Dia selalu menolong, Dia selalu menjaga kehidupanmu. Dia membuatmu berharga di mata Tuhan. Siang hari ini berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hati yang terbaik bagi Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Bapa. Kau terus menjaga kehidupan kami Tuhan. Engkau terus memagari kehidupan kami Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur sampai detik ini kami ada Bapa. Kami boleh memuji menyembah meninggikan Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat kami Tuhan, tetapi karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami Bapa. Karena Engkau yang memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan. Karena Engkau yang memampukan kami berdiri, memanggil Engkau Aba ya Aba dalam kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini Bapa, kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan lebih luas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berkatakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami mau bersyukur, sungguh ku bersyukur. Serahkan pada hamba-Nya, katakan lebih luas. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari samudra.
Banggakanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu tidak mengenal musim Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup kami, Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu peduli atas hidup kami, Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, hari ini adalah bukti bagaimana kasih-Mu, bagaimana kebaikan-Mu kami rasakan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam keadaan sehat, kuat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau sama-sama mau kembali belajar, merenungkan, bahkan belajar untuk mentaati setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu sebelum kami membaca, kami merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka diberkati, dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu, sucikan, kuduskan pikiran, hati, dan mulut hamba Tuhan, supaya apa yang keluar dari bibir, lidah hamba-Mu hanya perkataan firman Tuhan yang berkuasa, menguatkan, meneguhkan, membangun setiap kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada oknum, ada kuasa kegelapan yang ingin mengalihkan perhatian kami, ingin mencuri kebenaran firman-Mu dari hidup kami, sehingga hidup kami tidak berbuah. Kami patahkan, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus berkuasa atas hidup kami, memberkati hidup kami, supaya hidup kami, pikiran kami, hati kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, hari ini saya bersyukur atas kasih setia Tuhan, diberikan kesempatan bisa melayani Bapak dan Ibu, sebuah kehormatan, sebuah kasih karunia yang luar biasa. Untuk sebagai hamba Tuhan bisa terus dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, ada di slide ini ya. Judulnya di sana adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, karena ini ayatnya ada 10 ayat. Ya, mari kita baca bersama-sama saja supaya karena ini ada sebuah cerita supaya kita bisa mengikuti alur ceritanya dan kita bisa memahami apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan melalui kisah seorang perwira ini. Saudara kasih Tuhan, sudah siap? Kelihatan ya? Oke. Kalau sudah kelihatan, hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu.
tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, saya memberi tema, next Bu, ke bawah. Ya, jadilah berkat. Ya, bahasa Bataknya be a blessing. Oh, bahasa Inggris itu ya. Be a blessing ya, jadilah berkat. Amin. Coba bilang kanan kirinya, jadilah berkat. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu ya jemaat yang ada di Karanganyar ini, walaupun jemaat yang masih kecil, yang masih sedikit, saudara, mungkin tidak dipandang banyak orang, tidak diperhitungkan oleh orang, tapi Tuhan mau hidup kita harus menjadi berkat. Amin, saudara. Jadi jangan kita memandang bahwa saya ini siapa ya, jemaat di Karanganyar GB itu jemaat seperti apa, masih kecil, saudara. Kecil-kecil tapi Tuhan mau, saudara, hidup kita menjadi berkat. Amin. Seperti cabai, walaupun cabai rawit kecil harus pedas. Ya kalau nggak pedas dia nggak laku, saudara ya. Oleh karena itu hidup kita harus menjadi berkat di dalam kehidupan Karanganyar ini. Secara pribadi, lepas pribadi, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi berkat. Saudara dipanggil untuk menjadi percaya, diselamatkan oleh Tuhan, ya dari hidup kita yang penuh dosa, yang menuju ke dalam kebinasaan, dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya untuk hanya diri kita sendiri selamat, saudara, tetapi melalui hidup kita bisa memberkati orang lain. Melalui hidup kita, orang lain bisa mengenal Tuhan. Melalui hidup kita, orang lain boleh diselamatkan, saudara. Melalui hidup kita, orang lain bisa berjumpa dengan Yesus, menemukan kasih karunia yang mereka perlukan di dalam hidup ini, saudara. Haleluya. Ya, untuk memiliki kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang yang ada di sekeliling kita, ya. Untuk menjadi orang yang bisa menjadi berkat di dalam kehidupan ini untuk orang-orang di sekeliling kita. Entah itu di dalam keluarga, entah itu di lingkungan ya, tetangga, saudara ya, entah itu di gereja. Mungkin sebagai anak-anak masih ada yang bersekolah di lingkungan sekolah, ya kita yang bekerja di lingkungan kerja kita, saudara ya. Kita perlu memiliki sikap yang baik, sikap yang benar. Ya, kalau hidup kita nggak baik, nggak benar, saudara, yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan, tentunya hidup kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana sikap kehidupan kita sehari-hari ya terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Orang-orang yang di sekeliling kita siapa sih? Ya, suami kita, ya kan? Ya, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, sesama anak-anak Tuhan di gereja, saudara. Ya, mungkin orang tua di sekolah, kita sedang nunggu anak-anak kita di sekolah, kita bertemu dengan orang-orang yang di sekolah, ya, mungkin ibu-ibu di sekolah. Di sanalah Tuhan mau kita menjadi berkat, saudara. Ya, kita mau belajar dari kehidupan seorang perwira di Kapernaum. Bagaimana kehidupan yang telah menjadi berkat dan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar dari kehidupan seorang perwira ya yang ada di Kapernaum ya di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, saudara ya. Siapakah perwira yang ada di Kapernaum ini ya? Kalau kita baca tadi nggak ada namanya. Perwira itu bukan nama orang, saudara, tapi sebuah kedudukan atau jabatan atau sebuah pangkat di dalam militer ya, di dalam keprajuritan, saudara. Ya, Alkitab tidak menyebutkan nama perwira ini, saudara.
Tapi yang pasti perwira ini bukanlah orang Yahudi, bukan orang Israel, bukan orang atau umat pilihan Allah, saudara. Ya, jadi kalau kita baca di dalam Alkitab ini, ternyata perwira ini bukan orang Israel, saudara. Ya, dia bukan orang Yahudi, dia bukan umat pilihan Allah karena dia adalah bangsa di luar orang Israel, saudara. Tapi kenapa ya kisah perwira ini dicatat di dalam Alkitab? Saya yakin dan percaya, saudara, bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab itu tidak ada yang kebetulan, saudara. Tetapi Tuhan mau saya melalui setiap kebenaran firman Tuhan, ya setiap kisah yang ada di dalam Alkitab kita bisa mempelajari hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa membawa kita untuk memuliakan Tuhan sehingga hidup kita menjadi berkat, saudara ya. Kita mau mengenal lebih dalam lagi tentang perwira ini, saudara ya. Perwira ini adalah seorang bangsa Romawi, saudara ya, di luar orang Israel. Perwira ini adalah sebuah kedudukan atau posisi yang cukup baik. Kalau sekarang kedudukan atau pangkat ini setara dengan komandan kompi, saudara. Saya nggak terlalu ini ya di dalam dunia militer, saudara. Tapi saya pelajari, saudara, seorang komandan kompi itu dia membawai kurang lebih 100 tentara, saudara. Ya, jadi posisi yang dimiliki oleh perwira ini cukup bagus, saudara ya. Posisi dan kedudukan ini cukup keren, saudara. Dia membawai prajurit kurang lebih 100 dari seorang pemimpin, saudara. Ya. Lalu apa yang dapat kita pelajari atau teladani dari seorang perwira di Kapernaum ini? Mari kita lihat beberapa sikap yang ada di dalam diri perwira ini sehingga kehidupan dapat menjadi berkat, saudara ya. Kita lihat hal yang pertama yang dimiliki oleh perwira ini adalah perwira di Kapernaum ini ya memiliki sikap yang bisa menghargai hambanya, saudara. Ya, di dalam ayat 1 dan 2 firman Tuhan katakan begini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati, saudara. Ya, jadi hal yang pertama, sikap yang pertama supaya kita bisa menjadi berkat sebagaimana perwira ini, kita harus punya sikap di dalam hidup kita bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini sikap menghargai ini penting sekali. Kalau kita nggak bisa menghargai orang lain, saudara, kita menganggap enteng, menganggap remeh ya orang lain, saudara, membeda-bedakan orang lain, hidup kita nggak bisa menjadi berkat, saudara. Oleh karena itu kita mau belajar seperti perwira ini, saudara. Ya, kita tadi sudah tahu perwira ini sebuah kedudukan yang cukup bagus, saudara ya. Ya, di mana dia punya posisi yang sebagai pemimpin, ya, punya posisi yang terhormat, punya pemimpin yang punya posisi yang yang tinggi, saudara. Seorang perwira itu juga adalah orang yang sangat pintar, saudara. Ya, dia juga orang yang secara ekonomi berkecukupan, saudara ya. Karena dengan pangkat tentunya akan diikuti juga dengan kondisi ekonomi pendapatan, saudara. Semakin pangkat semakin tinggi, pendapatannya tentu makin baik, saudara. Ekonominya baik, saudara. Tetapi kita lihat perwira ini, saudara, tidak berubah ya sikapnya. Dia tetap bisa memiliki sikap yang baik, saudara, kepada orang lain, saudara. Terlebih ini adalah seorang hamba, ya. Jadi sikap yang pertama yang dimiliki oleh perwira ini sehingga hidupnya dapat menjadi berkat bagi orang lain adalah dia memiliki sikap menghargai orang lain. Ya, dia menghargai bukan karena sesuatu, saudara. Coba aja kalau menghargai seorang hamba, seorang bawahan, apa sih yang didapatkan perwira ini, saudara? Tapi kalau dia menghormati, menghargai atasannya, baru di situ dia mendapatkan sesuatu, saudara. Mungkin supaya dia dipromosikan untuk naik jabatan. Tapi seorang hamba, dia menghargai, dia betul mengasihi hambanya. Dan hambanya ini dikatakan sudah sakit keras. Ya hampir mati. Apa yang bisa diharapkan oleh kepada seorang hamba, seorang bawahan yang sudah sakit keras, yang sudah mau mati? Nggak ada harapan, nggak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari seorang hamba ini.
Tetapi perwira ini, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan Alkitab, hamba yang sangat dihargainya. Jadi dia memiliki hati yang begitu luar biasa. Ya, Firman Tuhan menjelaskan bahwa perwira ini punya kedudukan yang tinggi. Dia adalah seorang yang pintar, dia adalah seorang yang terhormat, seorang yang terpandang. Namun demikian hal itu tidak menjadikan dia sombong, saudara. Seringkali kalau seseorang udah punya jabatan, ya punya kedudukan, saudara, dia ekonominya baik, saudara, sombongnya luar biasa. Ya kemarin ketemu Pak Syahan di sini, ketemu saya bukan menyudutkan orang Batak. Sebenarnya sifat sombong itu ada di semua suku, saudara. Ya kalau orang Batak ini, kalau udah diberkati sombong, ya sombong, udah pinter sombong, ekonominya ini sombong katanya. Ya itu bukan karakter orang Batak aja Pak, semua suku ya, semua suku, semua orang yang nggak bertobat ya seperti itu ya, saudara yang kasih Tuhan. Nggak cuma di satu suku saja ya, tapi kita lihat saudara, eh, perwira di Kapernaum ini dia tetap memiliki hati yang luar biasa. Ya, perwira ini tetap memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa, di mana dia bisa menunjukkan sikap hormat kepada seorang hamba, kepada seorang bawahan, kepada seorang yang dianggap sebagai anak buah, saudara. Kalau dia bisa menghargai orang yang paling hina, orang yang paling rendah, saudara, pasti dia bisa menghormati orang yang lebih tinggi dari itu. Amin. Orang yang paling dia nggak dipandang aja dia bisa hormati, saudara. Nah, di dalam hidup kita, saudara, kita juga mau belajar, saudara. Kita ini menghormati orang jangan sampai kita pandang bulu, saudara. Pilih-pilih. Karena dia ini pintar. Dia karena ini satu suku dengan saya. Dia karena ini suka traktir saya, ya kan? Ya, kita menghargai, menghormati dia, saudara. Karena dia punya pengaruh, dia punya kedudukan dan sebagainya, maka aku menghargai dia. Saudara yang kasih Tuhan, perwira ini menghargai orang lain bukan karena ada sesuatu ya di dalam motivasi untuk menghargai. Marilah kita uh, saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Di dalam keluarga, seorang anak harus menghargai orang tuanya. Ya, hormatilah ayah dan ibumu, itu udah pasti supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, saudara. Kita harus menghormati orang-orang yang di sekeliling kita, menghormati ayah dan ibu kita, orang tua kita, menghormati anak-anak kita, menghormati suami, menghormati istri kita, saudara. Menghormati sesama anak Tuhan di dalam gereja. Ya, ini harus sikap harus dikembangkan di dalam kehidupan kita supaya hidup kita bisa menjadi berkat. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, next, ya. Sikap yang kedua, perwira ini menunjukkan kasihnya kepada umat Allah. Ya, di dalam Lukas pasal 7 ayat 5 firman Tuhan kata, sebab ia mengasihi bangsa kita. Ya, tua-tua itu tadi kan ada hambanya yang sakit, perwira ini meminta tolong kepada tua-tua untuk datang kepada Yesus, dan tua-tua ini menjelaskan kepada Yesus mengapa Yesus harus nolong perwira ini, sekalipun dia bukan orang Israel, sekalipun dia bukan umat pilihan Tuhan, tetapi karena ada sesuatu yang sudah dilakukan oleh perwira ini, saudara, yaitu bagaimana perwira ini mengasihi orang Israel, mengasihi umat Tuhan, saudara, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, ya. Kalau orang Israel itu punya tempat ibadah, saudara, ya tempat ibadah yang utama itu namanya Bait Allah, saudara. Selain Bait Allah sebagai pusat peribadatan orang Israel juga punya punya tempat ibadah yang lain, namanya sinagoge. Ya, kalau di gereja kita ada gereja induk, saudara. Terus ini ada pos-pos PI-nya, saudara ya. Di Karanganyar ada pos PI. Jadi dari zamannya orang Israel begitu, nggak semua orang Israel itu beribadah di Bait Allah, tapi mereka di setiap daerah, setiap kan luas mereka terpencar-pencar, saudara. Mereka punya tempat ibadah khusus yang namanya sinagoge, saudara ya. Selain tempat ibadah atau rumah Allah, Bait Allah, mereka punya sinagoge. Dan perwira ini ya bisa menunjukkan kasihnya kepada umat Allah dengan cara apa? Ya, mengasihi bangsa Israel. Saya yakin dan percaya perwira ini bisa memberikan rasa aman, mungkin melindungi, mengayomi umat Israel, saudara, dalam beribadahnya kepada Tuhan.
bukan hanya memberikan rasa aman, mengayomi kebebasan, ya. Nah, biarkan saja. Ya, mengayomi kebebasan daripada umat Israel dalam beribadah, tetapi juga eh, membantu orang Israel untuk membangun ibadah, membangun pembangunan tempat ibadah. Ya, jangan sayang ya, nanti putus nanti. Oke. Haleluya, ya. Nah, sikap yang kedua yang dimiliki oleh perwira ini sehingga hidupnya dapat menjadi berkat bagi orang lain adalah dia dapat menunjukkan kasihnya kepada umat Tuhan, yaitu dengan cara bersedia menanggung pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Jadi sekalipun dia bukan umat Tuhan, bukan orang Yahudi, tapi punya kepedulian luar biasa untuk pekerjaan Tuhan, untuk umat Tuhan, saudara, ya. Sesungguhnya luar biasa yang diperbuat oleh perwira ini. Dia bukan hanya mengasihi orang sebangsanya. Dia bukan hanya mengasihi orang yang seagamanya. Dia juga bukan hanya mengasihi orang yang sesukunya, saudara. Tetapi orang-orang yang di luar bangsanya, orang-orang yang di luar sukunya, ya di luar agama. Dia kasih, saudara. Dia mengasihi semua orang, saudara. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan, saudara, ya? Kita ini ajaran Tuhan itu paling utama itu tentang apa? Tentang mengasihi. Ya, dikit-dikit orang percaya, orang Kristen itu selalu bicara tentang kasih, 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 saudara, ya. Tapi dalam realitasnya, dalam kenyataannya apa? Kasih itu ya masih ada dalam pergumulan di dalam mengimplementasikan firman Tuhan dalam hal mengasihi, saudara, ya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Ya, kadangkala di antara sesama anak Tuhan tidak bisa saling mengasihi, tidak bisa saling memberkati, ya. Ini menjadi sungguh ironis, saudara, menjadi sesuatu yang menyedihkan, ya. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh perwira ini, mengasihi orang-orang yang di luar suku kita, mengasihi orang-orang yang di luar gereja kita, ya, gereja kita. Halo. Jangan sayang nanti kesetrum. Jangan, ya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, hari-hari ini, saudara, kita jangan mau kalah, saudara, ya. Kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita dalam hal yang mengasihi kita kalah dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan. Ayo kita tingkatkan lagi ya kasih kita, saudara. Kita lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Ya, kita jangan sampai kalah dengan orang lain di luar Tuhan, saudara. Ya, di luar Tuhan. Tetapi kita harus semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Terlebih kita di antara anak-anak Tuhan ini harus saling mengasihi, saudara. Kita jangan kalah dengan perwira yang ada di Kapernaum ini. Dia bisa menunjukkan kasihnya kepada umat Tuhan yang luar biasa, saudara, ya. Yang ketiga, next, ya. Perwira ini sangat menghormati Yesus, saudara. Apa buktinya bahwa perwira ini menghormati Yesus, ya? Saya kutip dari Matius 8 ayat 5 sampai 6, saudara, ya. Ini adalah perikop juga yang menjelaskan, yang menceritakan kisah yang sama, saudara, ya. Di dalam ayat ini firman Tuhan katakan begini, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ya, bukti bahwa perwira ini menghormati Tuhan Yesus adalah dengan cara dia menyebut Yesus itu sebagai Tuan, saudara, ya. Sebagai sesuatu sosok, sebuah figur yang terhormat, yang sangat tinggi kedudukannya, sehingga dia bisa apa? Dia katakan Tuan, saudara. Sekalipun perwira ini punya pangkat yang tinggi, ya, punya pangkat dan kedudukan yang tinggi, saudara, di dalam pekerjaannya, saudara, tetapi dia ketika berhadapan dengan Tuhan, dia tidak berani membanggakan kedudukannya, saudara.
Dia tidak dapat membanggakan posisi dan kedudukannya sebagai seorang perwira, saudara, tetapi dia menjadi seorang hamba. Dia memposisikan sebagai seorang hamba. Dan Tuhan itu adalah tuannya di dalam hidupnya, saudara. Tuhan artinya yang memerintah, yang berotoritas di dalam hidupnya. Nah, di dalam hidup kita, apa posisi kita dalam hidup kita? Mungkin kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai pimpinan dalam perusahaan dan sebagainya, saudara. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan, kita menyadari bahwa yang menjadi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Yesus, amin. Yang punya otoritas hidup kita adalah Tuhan. Kita menaruh hormat, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menaruh hormat itu bagaimana sih? Dari sikap kita, ya, dari sikap kita pasti kita akan tunjukkan, saudara. Bagaimana saat kita menyembah Dia, saat kita memuji Dia, saat kita berdoa kepada Dia, saat kita datang beribadah, pasti tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang hormat, ya. Sebagaimana seorang hamba ketika ketemu dengan seorang atasannya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saudara yang kasih Tuhan, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap Yesus yang kita percayai bahwa Dia adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Apakah kita menghargai Dia? Seperti perwira ini, saudara. Kita memposisikan Dia sebagai Tuhan, sebagai kepala dalam hidup kita. Kalau kita memposisikan Yesus sebagai kepala, sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita harus taat sama Dia. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, saudara, dengan setia dan taat, saudara. Kalau kita berlaku selalu melawan dan tidak taat sama Tuhan, melawan firman-Nya, maka apa? Kita tidak menghormati Dia. Tapi kita lihat, perwira ini sangat menghormati Tuhan. Next, Tuhan. Yang keempat, saudara. Ya, perwira ini memiliki karakter yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, rendah hati dalam Tuhan. Ya, Lukas 7 ayat 6 dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, saudara. Kata sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku ini bukan penolakan karena kesombongan, saudara, bukan. Tapi karena apa? Dia menyadari bahwa dia orang berdosa, ya, orang yang kecil, saudara, di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak layak untuk menerima Tuhan. Jadi perwira ini itu memposisikan Tuhan Yesus itu sebagai pribadi yang sangat mulia, saudara. Sehingga kehadiran Yesus ke dalam rumahnya itu membuat dia tidak layak, saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan, awalnya perwira ini minta kan sama tua-tua Yahudi supaya datang kepada Yesus, supaya Yesus datang apa? Untuk menyembuhkan hambanya tadi. Tapi ketika Yesus mau datang, sudah mau dekat, perwira ini memerintahkan lagi sama sahabat-sahabatnya, bilang sama Yesus supaya dia nggak usah ke rumah kita, nggak ke rumah saya, karena saya merasa nggak layak untuk menerima dia, karena dialah pribadi yang begitu mulia, begitu agung, saudara, begitu suci dan kudusnya, sehingga kehadirannya aku tidak layak menerimanya, saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, perwira ini sekalipun memiliki secara manusia ada sesuatu yang dibanggakan, mungkin rumahnya bagus, saudara, dia punya perabotan-perabotan yang mahal-mahal, saudara, ya. Mungkin dia bisa banggakan, oh, undang aja Yesus biar lihat rumah kita, biar misalnya rumah saya, biar dia melihat pernak-pernik yang ada di rumah saya, bahwa saya itu hebat. Enggak, tapi saudara yang kasih Tuhan, tapi perwira merasa enggak layak, saudara. Nah, di dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan, bukankah kita juga adalah orang-orang yang berdosa, saudara? Kita enggak ada orang yang suci di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang hebat di mata Tuhan, saudara. Ya, kita semua adalah orang yang kotor, yang penuh dosa, saudara. Bukankah kita seharusnya tidak layak menerima kehadiran Yesus?
tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, saudara, oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib yang melayakkan kita untuk bisa mendatangi, menghampiri Dia, saudara, sehingga kita bisa ya menyebut Dia ya Aba, saudara, ya Bapa, Bapa, saudara, menyebut Dia sebagai Bapa kita. Saudara yang kasih Tuhan, ini membuktikan, saudara, di dalam hidup kita kalau mau menjadi berkat, ya, hidup kita menjadi berkat buat orang-orang, kita harus memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang yang berdosa, saudara, yang gak layak menerima Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia, kita mau supaya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan setiap hari, saudara. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Itu yang keempat, saudara. Sikap yang bisa menjadi berkat. Ya, kita kalau membangga-banggakan, saudara, kesalehan kita, kehebatan kita, mungkin dalam pelayanan dan sebagainya, nggak bisa menjadi berkat, saudara. Yang kita muliakan itu harus, yang kita tinggikan harus Kristus dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bukan diri kita, saudara, yang kita bangga-banggakan, saudara. Haleluya. Ini yang terakhir, sikap yang terakhir, ya, yang bisa kita pelajari dari sikap seorang perwira ini, saudara, yaitu perwira ini sangat mempercayai kuasa Tuhan. Saudara yang kasih, tadi ya, perwira ini bukanlah orang Yahudi, saudara, bukan orang Israel, bukan umat pilihan Allah, saudara, tapi luar biasanya perwira ini, saudara, dia sangat mempercayai kuasa Tuhan. Ya, dia sangat mempercayai kuasa Yesus, ya. Dia bukan hanya mengakui bahwa Yesus adalah pribadi yang mulia, yang agung, yang maha besar, saudara, yang dimana dia tidak layak, tetapi dia juga mengakui akan kuasa Tuhan yang luar biasa, mengakui kuasa Yesus yang luar biasa, saudara. Sehingga apa? Sehingga apa? Kita bisa melihat buktinya, saudara. Ketika hambanya ini sedang sakit dan sakitnya itu sakit keras dan hampir mati, yang dia cari siapa? Yang dicari adalah Yesus, saudara. Kenapa dia cari Yesus? Karena dia percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk menolong hambanya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya, saudara. Sekalipun sudah sekarat, sekalipun sudah tidak ada harapan, dia menaruh harapannya kepada Yesus, saudara. Ini sangat luar biasa. Ya, jangan sampai kita setiap hari ke gereja, setiap hari memuji Tuhan, tapi iman kita tidak seperti perwira ini, saudara. Kita meragukan kuasa Tuhan. Apakah saya benar-benar dapat ditolong Tuhan atau tidak, saudara? Ya, jangan sampai itu. Oleh karena hari ini kita mau belajar dari iman dari seorang perwira ini, Tuhan. Ya, yang luar biasa. Iman perwira ini membuat kagum Tuhan Yesus, saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-7, Lukas 7 ayat 7, firman Tuhan katakan begini. Sebab itu aku juga menganggap diri bukan ini ya. Tapi ini ya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, saudara. Tadi perwira menyuruh sahabat-sahabatnya supaya menahan Yesus, nggak usah sampai ke rumahnya. Dan meminta supaya sahabat-sahabatnya berkata kepada Yesus, nggak usah Tuhan tuh datang sampai ke rumahku, karena aku nggak layak. Cukup katakan sepatah kata saja terhadap hambaku akan sembuh, saudara. Nggak perlu didoakan panjang lebar. Dia hanya mengimani bahwa sepatah kata Yesus itu yang diucapkan itu berkuasa, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, saudara. Ini iman yang luar biasa, saudara. Iman yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh perwira itu, saudara. Ketika perwira itu, ya, ketika perwira itu memiliki iman yang luar biasa, apa reaksi Yesus dan apa yang terjadi terhadap hamba perwira ini, saudara? Yang 5, ini merespon Yesus, ya, bukan sikapnya perwira, tapi bagaimana respon tanggapan Yesus terhadap sikap dari perwira itu, ya. Respon Tuhan Yesus atas sikap perwira ini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Yesus terheran-heran, saudara. Ada orang ya seperti itu, saudara, ya. Ya. Imannya itu luar biasa. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu. Jadi Yesus itu disertai oleh banyak orang dan dia berpaling
dan mengatakan, saudara ya, kepada orang banyak mengenai iman perwira ini, ya. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel, saudara. Ya, jadi iman yang sebesar itu belum pernah Yesus jumpai di antara orang bangsa Israel, saudara. Sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan yang benar-benar adalah mereka notabene menyembah langsung kepada Tuhan, saudara ya. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ini luar biasa, saudara. Iman seorang perwira, ya, untuk hambanya Tuhan bekerja. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali dalam hidup kita, ya, seringkali dalam hidup kita diperhadapkan dengan adanya orang-orang yang punya masalah-masalah dalam hidup kita. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang punya pergumulan, mungkin sakit penyakit, mereka yang nggak punya pekerjaan, mereka yang sedang putus asa, mereka sedang dalam masalah-masalah besar dalam keluarga mereka. Itu di depan mata kita, Bapak Ibu Tuhan. Lalu kita sebagai orang percaya apa yang kita lakukan? Apakah kita masa bodoh lah, itu masalahmu, ya, apa urusan saya gitu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau menjadi berkat, kita nggak boleh seperti itu, saudara. Kita harus peduli terhadap persoalan dan pergumulan orang lain. Amin. Seperti seorang perwira ini, dia peduli sama hambanya. Coba saudara, ngapain capek-capek, mendingan dia serahin aja sama anak anak buahnya. Udahlah, pulangkan saja ke orang tuanya. Ya, pulangkan ke kampungnya, repotin aja dia. Dari 100 kan, dari 100 prajurit yang dipimpin, ada satu yang udah sekarat, ngapain diurus, ya kan? Udah pulangin aja, ngerepotin aja, nyusahin aja kan? Secara manusia seperti itu, tapi perwira ini enggak, saudara. Tapi perwira ini menghormati dan memperhatikan, bahkan dia menyatakan imannya kepada Yesus supaya hambanya ini disembuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau melihat ada masalah-masalah di sekeliling Bapak dan Ibu, di dalam keluarga, mungkin suami sedang mengalami masalah, istri sedang mengalami masalah, anak sedang mengalami masalah, engkau harus datang kepada Tuhan. Melalui imanmu, saudara, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Ya, tahun ini adalah tahun everyone. Ya, orang akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara, secara otentik, saudara. Jadi saat inilah kalau Bapak dan Ibu mau menjadi berkat, saluran berkat itu menyatakan kuasa kepada orang lain. Justru ketika mereka sedang ada dalam masalah, kita bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Saudara, kita berdoa buat mereka, saudara. Dengan iman kita, mereka bisa mengalami kuasa Tuhan. Ya, Tuhan mau jadikan kita alatnya. GBI yang kecil ini menjadi alat Tuhan di Karanganyar. Melalui GBI ini ada banyak keluarga dipulihkan. Ada suami-suami yang menjadi berbalik dan takut akan Tuhan. Amin. Anak-anak yang punya tidak punya harapan untuk masa depannya, mereka dengan iman kita, mereka doakan, mereka semangat dan menjadi anak-anak yang luar biasa. Ingat saudara, hidupmu Tuhan mau menjadi berkat buat orang lain. Sering kasih Tuhan, perwira ini saudara, ya, bukan orang umat Israel asli, saudara. Kalau dikatakan mungkin kalau sekarang, ya, korelasi dengan sekarang, kehidupan sekarang, mungkin dia bukan orang Kristen asli, saudara. Tetapi karena dia mau percaya Yesus, hidupnya menjadi berkat. Karena dia mau percaya Yesus, dia mengalami kuasa dan mujizat, saudara, di dalam hidupnya. Haleluya. Hari ini, saudara yang kasih, jadilah berkat, saudara. Hiduplah jadi berkat, saudara, terhadap orang-orang yang ada di sekelilingmu, saudara. Dan Tuhan mau pakai Bapak dan Ibu untuk menjadi saluran berkatnya. Tuhan mau pakai Bapak dan Ibu untuk menyatakan kuasanya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan katakan, ku yakin saat kau berfirman. Kita harus yakin terhadap firman Tuhan, saudara. Ya, setiap perkataan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, saudara. Ingat tadi, perwira, dia butuh satu, katakan sepatah kata saja, saudara. Luar biasa. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Mari kita mengambil saat teduh, saudara yang kasih Tuhan.
Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya Yesus tetap sama. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, Tuhan mau melihat iman di dalam dirimu. Ayo bangkitkan imanmu. Ayo nyatakan imanmu sebagaimana perwira Kapernaum ini. Iman yang luar biasa membuat Tuhan terheran-heran. Haleluya. Ora baralaba. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman karena kau menjagaku kuat. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Mengingatkan kami bahwa hidup kami, Tuhan mengendaki supaya hidup kami menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini kami boleh belajar dari kisah perwira di Kapernaum Tuhan. Bagaimana dia menghargai orang lain Tuhan. Dan dia juga menyatakan mengasihi umat-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar lebih dan lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Kami juga belajar bagaimana perwira ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa di mata Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun dia punya pangkat, punya kedudukan, punya kehormatan. Tetapi dia tetap rendah hati di hadapan-Mu. Dia tidak membanggakan kedudukannya. Dia tidak membanggakan kehebatannya di hadapan-Mu. Karena dia mengetahui bahwa dia hanya seorang hamba Tuhan. Dan Engkau menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh menghormati, menghargai Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam hidup kami. Dan rasa hormat kami kepadamu itu Tuhan, kami boleh tunjukkan dengan ketaatan kami terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga belajar bagaimana perwira ini memiliki iman yang luar biasa. Iman yang sanggup mengubahkan sesuatu yang mustahil menjadi terjadi di dalam hidup ini Tuhan. Di mana dia bisa melihat mujizat Tuhan nyatakan untuk hambanya yang sudah
sakit keras dan hampir mati. Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kami untuk melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Tuhan mau, Tuhan, melalui hidup kami, Tuhan menyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Melalui hidup kami, Tuhan, orang-orang melihat kuasa dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jauh dari Tuhan dibawa untuk mendekat kepada Tuhan. Mereka yang hidup dalam dosa, mereka bertobat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kami, dimanapun kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami membangun relasi, membangun hubungan dengan orang-orang di sekeliling kami, biarlah itu menjadi tempat di mana kami menjadi berkat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kalau Tuhan sanggup menolong orang-orang yang ada di sekeliling kami, ketika kami menjadi berkat, dan kami terlalu percaya, Tuhan juga akan berperkara di dalam kehidupan kami. Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan pribadi kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa, yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini Engkau meteraikan dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami, dalam hati kami, supaya kami selalu mengingat. Di dalam hidup kami bukan hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami yang Tuhan anugerahkan, supaya kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus mengajar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya punya tantangan yang diberkati siang hari ini. Yang firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, kita belajar menghargai, mengasihi, terlebih lagi menghormati Yesus dalam hidup kita. Kita memiliki kerendahan hati, mempercayai kuasa Tuhan dan respon, dan Tuhan akan meresponi itu, berkata bahwa dikatakan membuat Yesus terheran akan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kalau manusia yang kagum dengan kita, manusia yang bangga dengan kita, itu hanya sementara. Betul ya Bapak Ibu? Sementara. Hari ini dia bisa mengasihi kita, hari ini dia bisa bangga dengan kita, tapi besok kita nggak tahu. Tetapi ketika Tuhan Yesus yang meresponi dan memberikan penghargaan, ya itu luar biasa. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan Natal kita, karena mulai hari ini, bulan ini sampai nanti Desember, kita akan terus memberikan persembahan Natal kita. Kita angkat pujian, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Sambil kita berikan persembahan kita, Tuhan yang besar yang telah berjanji. Rabu, ada Rabu Ceria, hari Kamis kita di keluarga Bapak Ibu Manalu Jovan, kemudian hari Sabtu ada Tunas, kemudian yang berulang tahun di minggu ini masih ada Ibu Marcella Antari, atau Mama Stevi, Mama Jenito tanggal 18, ada adik Freddy tanggal 24, adik Revan Simanjunta tanggal 27, dan adik Kamorlina tanggal 29. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Biar kita setia hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan. Yang telah berjanji dan sanggup
Tuhan buat kesehatan, buat penyertaan Bapa yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang dengan kerendahan hati ya Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami, ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami ya Bapa. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Bapa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Pak Ayub Kusuma Tuhan. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanan rumah tangga, keluarganya Tuhan, anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga hamba-Mu. Tuhan berkati Tuhan, pakai Tuhan Pak Ayub beserta keluarga Tuhan lebih lagi ya Bapa. Tuhan berikan dengan berkat kesehatan ya Bapa, kekuatan ya Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang kami dengar bisa memberikan kami kekuatan ya Bapa. Kalau kami tidak sendiri ya Bapa, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar Tuhan, melebihi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami mengangkat Tuhan syafaat kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan berkati Indonesia ya Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, pulihkan Bapak Indonesia ya Bapa, terlebih lagi ekonomi Tuhan. Tuhan, jauhkan Tuhan bangsa kami Tuhan dari segala konflik ya Bapa. Berikan kedamaian ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan untuk presiden kami ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan, berikan hikmah roh takut akan Tuhan ya Bapa. Hikmah kebijaksanaan ya Tuhan. Biar apa yang dilakukan Tuhan itu semua hanya untuk Engkau ya Bapa, untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap staf pemerintahan dari pusat sampai daerah ya Tuhan, tertinggi sampai terendah ya Bapak. Tuhan berkati Tuhan, berkati setiap hamba-Mu yang memerintah dalam pemerintahannya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan mengalir dalam diri mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Juga untuk pemilu tahun 2024 Tuhan, kami terus bawa dalam doa ya Bapak. Untuk pemilu tahun depan ya Tuhan, Tuhan berkati Bapak. Pemilu tahun depan ya Tuhan, biarlah Tuhan siapapun presiden yang terpilih ya Bapak, semuanya yang daripada-Mu Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang nasionalis ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan, biarlah Bapak terjadi banyak penuaian di Indonesia ya Bapak. Tuhan berkati Tuhan setiap anak-anak muda Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di Indonesia ya Bapak. Tuhan berkati lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Biar makin banyak jiwa yang dituai ya Bapak. Penuaian terjadi Tuhan atas Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin GBI ya Bapak. Pendeta Rudi Adi Abraham, Pendeta Budianto Totong, Pendeta Niko Notora Harjo, Pendeta Sahala Nainggolan, Pendeta Darmayanto Rawatan, Pendeta Noah Ginting, terlebih lagi Tuhan hamba-Mu Pendeta Ayub Karsumanya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ya Bapa. Tuhan berkati lebih dan lebih lagi pelayanan mereka Tuhan. Berkati kehidupan, pekerjaan rumah tangga anak-anak mereka Tuhan berkati. Berkat kesehatan Tuhan curahkan atas mereka Tuhan. Biarlah Bapa kekuatan yang daripada-Mu Tuhan curahkan atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Juga Tuhan kami mau berdoa untuk kegiatan kami sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Kul Bapa, Rabu Ceria Tuhan. Setiap kul Tuhan, tunas Bapa, dan juga ibadah raya kami minggu depan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap kegiatan kami ya Bapa. Tuhan berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan ya Bapa. Biarlah itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rumah ibadah kami di Blok E ya Bapa. Tuhan, berkati Tuhan, berkati Bapa. Setiap apa yang dibutuhkan untuk renovasi ya Bapa, dana Tuhan, tenaga Bapa, Tuhan berkati ya Bapa. Kami rindu Tuhan, tahun ini Tuhan kami bisa merayakan Natal di Blok E Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk proses renovasi ya Bapa. Apapun yang dibutuhkan kami percaya kami tidak sendiri, kami punya Allah yang selalu menolong kami, yang selalu mencukupkan. Apapun yang kami butuhkan untuk membangun rumah ibadah-Mu Tuhan di Blok E ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap lingkungan yang ada di Blok E ya Tuhan. Tuhan berkati lingkungan kiri kanan depan belakang, Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk Natal kami tahun 2023 ini ya Tuhan.
Tuhan berkati Tuhan segala rencana yang sudah dibuat ya Bapak. Tuhan berkati juga dana yang diperlukan untuk Natal kami Tuhan. Tuhan berkati setiap panitia yang ambil bagian Tuhan untuk Natal nanti ya Bapak. Tuhan berkati setiap kami ya Bapak. Tuhan berkati Tuhan, kami percaya Tuhan. Apa yang sudah kami rencanakan, ada campur tangan Tuhan di dalamnya ya Bapak. Dan apapun yang kami butuhkan Tuhan untuk Natal kami tahun 2023 Tuhan, Tuhan pasti cukupkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Juga untuk kami setiap pengerjaan dan diakan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami ya Bapak. Kami mau Tuhan, kami melakukan semuanya untuk Engkau ya Bapak. Ampuni kami Tuhan kalau kami mulai sombong ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mulai tidak taat ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Jadi pengerjamu Bapak yang lebih taat lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, satukan kami Bapak. Walaupun di antara kami banyak perbedaan Tuhan, tapi kami percaya kami satu seperti Engkau dan Bapa satu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan melayani hanya untuk Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, untuk anak kami Freddy ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Tuhan Freddy Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur dan kuasa-Mu Tuhan. Kau sudah jamah Freddy Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berikan kesembuhan atas Freddy ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Juga mungkin ada jemaat-jemaat-Mu yang belum bisa kami sebutkan Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kuasa kesembuhan terjadi ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini Tuhan mereka hilang Bapak. Mereka mungkin mulai jauh dengan Kau ya Tuhan. Tuhan, panggil mereka kembali Tuhan, tarik mereka kembali untuk dekat dengan Kau ya Bapak. Ampuni mereka Tuhan kalau mereka mulai jauh dengan Kau ya Tuhan. Ampuni mereka Bapak, kami rindu Tuhan mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir saat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan, rumah tangga, usaha Tuhan. Juga anak-anak yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati ya Bapak. Tuhan, Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi beban mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Bapak. Yakinkan mereka tidak sendiri. Mereka punya Engkau, mereka punya Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan, ini doa kami Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Tuhan, kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah melangsungkan ibadah kami Tuhan, kami boleh beribadah dan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mendengar suara-Mu dalam ibadah ini Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dalam perjalanan kami. Tutup bungus kami dan kuasa darah-Mu, roh jahat, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna selalu kami menjadi bagian dalam hidup kami. Berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih.